Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Tuhan Yesus. Cidara bashandara la bala 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 bala. Sikiara la batakara la bayara la bayara la. Terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Abba. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh rabayara bashandara la bala bala. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ora basyakara la batakara la bayara 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 bayara. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kau sangat baik pada kami. Kami boleh ibadah secara onsite maupun kami ada di rumah-rumah. Kami tahu kami mengalami kebaikan-Mu. Secara khusus Tuhan, terima kasih. Kalau gereja-Mu Tuhan tempat ini GBAKR, boleh merayakan anniversary yang ke-25, semua itu karena anugerah Tuhan. 25 tahun Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan. Selain puji dan sembah kami, ucapan syukur yang kami nyatakan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah hari ini Tuhan Engkau terus menuntun kami lebih lagi. Untuk kami melangkah ke depan dalam kehendak-Mu sendiri. Berdoa Tuhan, gereja-Mu Engkau tuntun untuk melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Dan kami dipakai untuk menyelesaikannya bagi kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kuasa-Mu bekerja untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami. Pakai gereja-Mu ini Tuhan, memasuki tahun-tahun ke depan, melangkah melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau tim musik boleh stay, thank you. Another day. Sorry. Sekali lagi seperti doa saya tadi, kita bersyukur kalau 25 tahun Tuhan telah menyertai gerejanya sampai hari ini. Ya, mungkin yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini, saudara mungkin ingat, mungkin ada ya, yang sejak 25 tahun gereja ini mulai, saudara ikut beribadah. Ya, kalau lihat itu sungguh mengucap syukur. Atau mungkin yang onsite di tempat ini ada yang sejak 25 tahun yang lalu memulai, ada yang hadir enggak? Oh puji Tuhan, ada juga jemaat Tuhan ya. Ada berapa, luar biasa ini jemaat-jemaat yang setia. Ya, di rumah-rumah mungkin pasti ada lebih banyak lagi. Nah saya percaya tiap-tiap tahun Tuhan menuntun kita. Sampai hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Setuju katakan amin? Katakan bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Katakan. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
sampai hari ini. Yang di rumah-rumah juga katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, terjadi bagi kita semua. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat tangan, katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau boleh saya berikan judul pesan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, bagaimana kita melangkah di dalam paradigma yang baru. Saudara, kita ada di tahun paradigma yang baru, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan melalui gembala sidang kita. Paradigma itu lebih sederhana untuk kita mengerti, itu berbicara tentang pola pikir. Jadi di tahun ini Tuhan mau saudara dan saya memiliki pola pikir yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita dapat menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Tanpa paradigma yang baru, sulit untuk menerima hal-hal yang baru yang Tuhan siapkan di depan kita. Kita melewati 25 tahun, saya percaya kita sedang melangkah untuk masuk melihat hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Maka Dia mau kita punya paradigma yang baru. Saya boleh katakan hal-hal yang baru yang besar di depan yang Tuhan siapkan buat saudara. Sekali lagi, hal-hal baru yang besar akan dapat terwujud jika kita punya pola pikir atau paradigma baru yang besar juga. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi, yang diberkati Tuhan, itu janji Tuhan ya dan amin. Janji firman Tuhan itu pasti terjadi. Janji berkat Tuhan itu pasti terjadi. Kalau saya bisa mengutip salah satu bagian janji berkat yang sering kali dikutip dalam doa-doa kita. Firman Tuhan itu berkata, engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Kalau kita bisa aminkan, saya percaya ini dibawa terus Tuhan naik. Tapi kalau kita terus paradigmanya, gak mau memperbesar kapasitas dan sebagainya. Saudara, hal-hal yang besar itu cuma kita saksikan. Tapi Tuhan mungkin memakai banyak orang yang lain. Tapi saya berdoa, kita semua di tempat ini tidak demikian. Kita mau menjadi orang yang terus dipakai Tuhan. Terus diperluas daerahnya. Terus dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Terus dijadikan kepala dan bukan ekor. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Secara khusus ada 2 ayat yang saudara dan saya renungkan pada hari ini bersama-sama. Yang pertama, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan dari gembala kita, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43 kita akan baca bersama-sama ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, kalau saudara bisa ada di gadgetnya atau bisa lihat di layar, kita baca sama-sama mulai dari ayat yang 18. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat,
aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Ada dua anak kalimat yang saya mau ajak kita fokus bersama-sama renungkan pesan firman Tuhan buat kita. Yang pertama dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Firman Tuhan berbicara buat kita hari-hari ini untuk miliki paradigma yang baru, untuk bisa melangkah kepada rencana Tuhan yang besar di depan kita. Maka yang pertama Tuhan ingatkan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang dahulu itu juga berbicara tentang luka-luka ataupun masa lalu yang mungkin gak enak. Pengalaman yang lalu, ini bicara pribadi dulu, saudara. Banyak pribadi yang sulit bergerak karena masa lalu yang membelenggu dirinya. Luka-luka di masa lalu, kepahitan, kekecewaan. Itu akan menghambat kita untuk bergerak maju ke depan. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang hidupnya di drive oleh masa lalunya. Masalahnya di drive oleh masa lalu yang seperti apa? Masa lalu yang mungkin kekecewaan, kepahitan. Ya. Ada orang yang di drive dengan itu seolah-olah gini, gue pokoknya mesti berhasil. Pokoknya gue mesti balas. Dia mesti lihat, gue bisa. Mungkin kelihatannya itu hebat. Tapi sebetulnya bukan itu yang benar. Banyak orang yang di drive oleh masa lalu karena kepahitan, kekecewaan. Mungkin kita sering mendengar kesaksian di dunia ini, orang-orang yang mungkin masa lalunya demikian kelam. Tapi kemudian berubah, sukses. Wah, saya mau kayak dia nih. Wah, saya mau kayak dia nih. Masa lalunya mungkin ya kurang baik. Tapi saudara dikasih Tuhan, berbicara masalah hati itu lain dengan visi. Kita bersyukur punya Bapak Presiden yang menjadi teladan. Waktu saya dengar ceritanya, wah saya bilang salut juga. Hidup masa lalu, masa kecilnya mungkin miskin, sengsara. Tapi dia kemudian punya visi. Saya rindu. Rakyat Indonesia nggak ngalamin yang dulu saya alamin. Itu luar biasa. Itu visi. Itu bukan kepahitan. Ada orang yang hidupnya didrive oleh masa lalu yang menyakitkan, kekecewaan keluarga yang hancur. Lalu kemudian benci dengan orang yang seperti itu. Kemudian itu seperti mendrive, pokoknya aku harus sukses. Aku mau buktikan sama orang. Bukan itu. Ada orang-orang yang didrive masa lalu yang juga bicara keberhasilan di masa lalu. Kejayaan masa lalu. Dulu itu seperti ini. Dulu kayak gini. Kalau saudara sering ketemu sama orang, atau apalagi orang-orang senior, yang kalau ketemu sama saudara selalu perkataannya adalah, dulu, saya beberapa kali ketemu sama orang yang memang selalu hanya ingat kejayaan di masa lalu. Wah dulu tuh om tuh kayak gini. Dulu tuh gini. Dulu tuh gereja kita gini. Dulu tuh kayak gini. Ayo kita mesti kayak dulu. Saudara itu yang mesti hati-hati. Karena kita tidak akan pernah bisa bergerak dalam rancangan Tuhan yang baru di depan. Karena itu Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Masa lalu, kadang-kadang kejayaan, keberhasilan masa lalu itu bisa menjadi penghalang untuk kita membuat sebuah perubahan kepada hal-hal yang baru, yang besar. Kalimat kedua, Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dikatakan di ayat yang ke-19 tadi, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Bukan yang belum ada. Sekarang ini sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dan selalu itu berbicara tentang mujizat. Hal-hal yang mungkin nggak mungkin, rasanya mustahil. Kalau zaman dulu, dalam zamannya Nabi Yesaya, itu mana mungkin buat jalan di padang gurun tuh
Gak mungkin, mustahil. Karena zaman itu teknologinya belum ada memang. Membuat sungai mengalir di padang belantara, mana mungkin. Dulu belum ada teknologi kayak orang bisa bikin kanal zaman sekarang. Soalnya dikasih Tuhan, jadi apa yang diungkapkan di ayat tadi itu adalah sebuah kemustahilan menurut pandangan manusia. Tapi kita harus percaya, Tuhan terima kasih di depan ini ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kami umatmu, buat gerejamu. Yang percaya katakan amin. Tuhan siapkan sesuatu yang baru. Pola pikir yang baru akan melahirkan cara-cara yang baru. Percaya? Ketika pola pikir kita, paradigma kita berubah, itu akan melahirkan cara-cara yang baru. Yang mungkin dulu gak kepikir, tiba-tiba kepikir. Oh iya ya, oh iya ya bisa begini ya. Prinsipnya kan sama. Tujuannya kita dari sini mau pergi ke sana. Saya mau dari gedung sini, saya mau dari Kebonjeruk mau pergi ke Pondok Indah. Sama, jaraknya sama. Tapi perkembangan zaman itu membuat segala sesuatu berubah. Orang kalau jalan butuh waktu sekian. Lama-lama orang pikir capek juga ya. Naik kendaraan lah. Zaman itu mungkin naik apa? Naik kuda. Lalu kemudian berkembang lagi. Wah kuda aja itu cuma sendiri. Berkembanglah pakai pedati. Jadi bisa banyak orang. Tapi tetap ini lama. Membutuhkan gini dan sebagainya. Seketika orang mulai menemukan kendaraan, paradigmanya berubah. Ternyata bisa lebih cepat kita ke sana. Lalu berkembang, berubah, tujuannya sama. Lain pulau, wah rasanya gak mungkin. Nah saudara lihat perkembangan zaman, itu teknologi kemudian baru berkembang. Dan orang-orang yang paradigmanya selalu terbuka kepada hal-hal yang baru. Akan siap bergerak dengan cara-cara yang baru. Dan selalu cara-cara yang baru akan melahirkan kreasi atau inovasi yang baru. Ketika pandemi terjadi, puji Tuhan, itu yang namanya, kita sudah ada yang namanya Zoom. Dulu gak populer. Saya ingat saya pernah diajak meeting, ini sekitar tahun 2019. Ajak meeting ketemu. Tapi kita akan ketemu lewat ini. Saya bingung, apaan sih ini? Jadi satu kali saya mengikuti lewat teknologi itu. Lalu kami adakan meeting, saya bilang hebat juga ya. Tapi bagi saya, tidak terlalu saya pikirkan. Ketika pandemi terjadi, semua baru berpikir, oh iya ya. Paradigmanya mulai berubah. Intinya sama, kita mesti ketemu. Gimana kita bisa ketemu, gimana kita bisa ngobrol. Saya percaya semuanya itu Tuhan sudah atur. Lalu orang mulai pikir, oh kita bisa gini dong, oh kita bisa ketemu rame-rame, oh kita bisa ibadah dong. Saudara dikasih Tuhan, inovasi-inovasi baru juga akan menghasilkan percepatan dan perluasan. Saudara, semua itu dengan caranya Tuhan. Saudara, satu hal yang buat saya unik di masa pandemi ini, kita kan gak bisa kemana-mana. Gak bisa pergi, gak bisa terbang, apalagi waktu masa PSBB. Wah, PPKM 1. Waduh, itu buat kita itu berat. Tapi saya gak pernah lupa. Dalam satu hari saya ingat ada satu kali yang saya bisa melayani 4 kali di 4 tempat yang berbeda. Paginya pertemuan doa semua punya. Habis itu break makan siang. Ya, saya ingat waktu itu hari Sabtu, buka puasa. Selesai itu saya sudah ditunggu. Dan ditunggu pelayanan. Ya, ada pertemuan pelayanan di Australia. Wah, luar biasa ya. Habis makan siang udah nyampe Australia gitu. Australinya dengan fellowship semua mereka ada seminar di Melbourne, koordinir. Habis itu jam 5 sorenya, wah luar biasa, sudah ada pertemuan di Sydney, Australia. Wah, cepat banget ya dari Melbourne ke Sydney.
jam 7, saya sudah ditunggu pertemuan jemaat di Berlin, Jerman. Sudah dikasih Tuhan, sesuatu yang rasanya 10 tahun yang lalu, 1 dekade yang lalu, kita mungkin belum pikir. Sekarang ada di depan mata kita. Sedang kita jalani. Ini yang saya katakan, ketika kita masih terus saja berpikir dengan paradigma yang lama. Lalu kita hanya berpikir bahwa ibadah itu hanya bisa diselenggarakan kayak gini. Saya ketemu orang yang telepon sama saya, Pak kapan mulai? Iya nanti kita juga akan adakan ibadah hybrid. Waduh Pak, saya mah gak bisa Pak. Ibadah gak bisa tuh Pak di rumah. Masa gak bisa? Ya gak bisa. Saya mau datang. Tapi yuk umurnya udah 60 ke atas, gak boleh. Saya mah nekat aja katanya. Buat saya mah gereja mah gak bisa kalau gak. Sudah dikasih Tuhan. Saya mau katakan ini paradigma yang lama yang terus tidak akan bisa membawa kita besar. Kalau kita terus berpikir dalam paradigma yang lama. Oh saya mah maunya kayak dulu. Saya mau beritahu saudara, dunia akan bergerak terus. Dan kalau saudara perhatikan dari zaman ke zaman, ketika paradigma yang baru dibukakan Tuhan, kita mulai bergerak dengan cara yang baru. Demikian juga gereja Tuhan. Saya gak pernah lupa 3 dekade yang lalu. Kalau boleh ngomong dengan sederhana 30 tahun yang lalu. Sebelum GB Gatot Subroto di bawah penggembalaan gereja kita, gembala kita Pak Niko, mulai dibuka di Jakarta. Kita tetap punya paradigma yang lama untuk gereja, sebuah gedung gereja, sebuah cara ibadah. Tiba-tiba Tuhan menuntun gereja-gereja Pentakosta karismatik mulai masuk. Dengan sebuah pola yang berbeda kita melihat ini, apa ini? Soalnya dikasih Tuhan perhatikan, itu selalu berubah. Ketika bergerak dengan ibadah di gedung-gedung perkantoran, tiba-tiba dibukakan ibadah di mall, tiba-tiba ibadah malam event pernah dipakai diskotik. Wah ini gak benar nih. Saudara kalau kita tidak punya paradigma yang baru pada waktu itu bergerak, saya percaya termasuk gereja AKR juga gak ada hari ini. Ketika di zaman itu Tuhan bukakan paradigma yang baru. Tapi saya mau berkata, Tuhan mau bawa kita untuk bergerak ke depan. Saya percaya Tuhan menyiapkan hal-hal yang besar di depan. Tapi umat Tuhan harus siap punya paradigma yang baru. Karena tugas kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mungkin nenek moyang kita yang lalu belum bisa menyelesaikannya. Tapi mungkin kita atau generasi di bawah kita akan lebih cepat lagi. Karena terjadi percepatan, perluasan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bagian ayat yang berikutnya. Supaya kita bisa melangkah dalam paradigma yang baru. Apa yang harus kita lakukan. Roma 12 ayat yang kedua. Saya ajak kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sudah kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang berkenan. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Katakan amin. Kata kunci yang saya mau ajak kita renungkan. Yang pertama dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mungkin orang berkata, Pak, kita kan ini mau paradigma baru. Ini kan alam baru, semua yang berbeda. Kita juga mesti berubah dong. Tapi Alkitab berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, saudara, perubahan akan terjadi, tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Yang kita nggak boleh jadi sama dengan dunia ini. Ketika dunia semua begini, oh kita mesti kayak gitu nih. Oh ketika dunia mulai ngarah ini, oh udah kita tinggalkan ini, kita mesti kayak gini. Oh ketika gaya di dunia mulai kayak gini, wah kita mesti kayak gitu. No, nggak semua. Ada hal-hal yang firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia itu. Apa saja yang kita tidak boleh berubah? Yang pertama,
iman kita, dasar iman kita tidak boleh berubah. Yang mengerti katakan amin. Dunia boleh berubah, tapi dasar iman kita tidak boleh goyah. Iman kepada Yesus Kristus. Dia telah mati, disalibkan. Dia dikuburkan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pada waktunya dia akan datang kembali untuk kali yang kedua menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Dasar iman saudara, keselamatan dalam Yesus Kristus nggak boleh berubah. Ketika dunia mulai nuntun, menyesatkan macam-macam saudara. Banyak pengajaran-pengajaran menyesatkan hari-hari ini. Tapi kita tidak boleh goyah pada dasar iman kita. Keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Apa yang tidak boleh berubah? Yang kedua, standar moral kita harus tetap sesuai firman Tuhan. Alkitab berkata, langit bumi akan lenyap, tapi firmanku tetap tinggal tetap. Saudara, kebenaran firman, dasar firman yang menjadi standar moral kita, nggak boleh berubah. Dunia mulai mengajarkan segala sesuatu sehingga nilai-nilai kayak nilai pernikahan, keluarga sudah semakin merosot. Sebagai anak-anak Tuhan, standar moral kita tidak boleh berubah. Yang mau katakan amin. Itu firman Tuhan. Kebenaran. Yang mengajar kita untuk hidup dalam kekudusan. Kalau ada dunia mengajarkan, oh kita kan udah paradigma baru, sekarang udah bebas, hidup udah gak usah tuh namanya gitu, segala macam. Ya, saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Dan kita juga harus ajarkan generasi ini, anak-anak kita, standar moral, kehidupan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Itu mesti dipegang, bukan kolot, bukan. Beda kolot sama hidup dalam kebenaran, beda. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat di Amerika tuh kalau saudara pernah ke sana, itu ada satu komunitas atau boleh dibilang, ya kalau dibilang etnis nggak tepat juga ya. Satu komunitas namanya, mereka sampai sebut itu bangsa Amish. Saudara mungkin pernah baca, pernah tahu ya bangsa Amish. Ketika zaman berubah, mereka tetap mempertahankan, nggak mau. Mereka nggak mau berubah. Mereka tetap hidup dengan standar yang lama ya. Tapi yang masalahnya itu, mereka nggak pakai listrik, nggak pakai kendaraan mesin teknologi karena mereka nggak mau. Akhirnya sampai sekarang saudara masih pakai pedati, pakai kuda. Mereka membajak ininya sendiri. Mereka tetap mengerjakan dengan cara yang lama. Semua mereka baca, mereka punya komunitasnya khusus hidup di antara mereka. Saudara dikasih Tuhan, standar mereka, kekudusan, masih berlangsung. Tapi apakah cara hidup kita tidak boleh berubah seperti mereka? Enggak. Yang saya maksudkan cara hidup adalah standar kehidupan. Kendaraan, usaha, bisnis. Apakah orang Kristen boleh jadi kaya? Siapa bilang nggak boleh? Abraham itu paling kaya di wilayah. Daud, Salomo orang paling kaya di zaman itu. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan, itu orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari-hari Tuhan akan bangkitkan, ke depan ini Tuhan mau bangkitkan satu generasi, tapi tetap menjaga standar moralnya. Karena itu kita deklarasikan generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Yang tidak kompromi dengan dunia, yes. Saudara, kita mesti punya standar moral yang tetap teguh dan kuat. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang gak boleh berubah. Itu tujuan hidup saudara. Kenapa kita ada di dunia ini? Saudara, tujuan hidup kita harus sesuai visi dari Tuhan. Bukan meniru orang dunia. Orang dunia punya standar. Teman-teman lingkungan, oh pokoknya gini. Oh kita mesti gini. Wah macam-macam kita harus kayak gini. Enggak. Saudara, kita jangan jadi serupa dengan dunia ini dalam hal visi atau tujuan hidup. Kita harus percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita ada untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita ada untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang perlu kita ketemukan, apa kehendak Tuhan buat saya. Dan waktu kita ketemu visi itu, kita berjalan sesuai dengan visi Tuhan.
Saudara, visi kita bukan kayak dunia ini. Dunia mulai mencemarkan. Seolah-olah kekayaan menjadi ukuran. Banyak orang jadi teridola, macam-macam saudara. Melihat sebuah gaya hidup, tontonan kita itu membuat perubahan banyak dalam generasi ini. Idolanya jadi tujuan hidupnya jadi mulai samar, mulai kacau. Ya. Kebanyakan nonton drakor tujuan hidupmu bisa kacau. Saudara. Sorry to say. Standar hidup bisa berubah, prioritas hidup juga bisa berubah. Soalnya dikasih Tuhan, bukan berarti nggak boleh. TikTok bukan berarti nggak boleh. Instagram macam boleh. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan tujuan, itu tools. Untuk kita melakukan tujuan Allah dalam hidup kita. Saya teruskan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi ayat ini juga berkata, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan mau kita berubah oleh pembaharuan budi. By the renewing of your mind. Pembaharuan pola pikir kita. Tadi saya katakan pola pikir yang baru melahirkan cara-cara yang baru. Itu dia. Tuhan mau kita berubah, tapi standarnya tadi gak boleh berubah. Ada yang gak boleh berubah. Iman kita. Standar moral kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tujuan hidup visi kita gak boleh berubah. Tapi apa yang kita perlu berubah supaya mengalami paradigma yang baru? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, dunia sedang berubah, teknologi berubah. Saya ini ingin mengeluarkan satu statement yang sudah tangkap baik-baik. Bagi saya mempercayai ini. Kemajuan teknologi adalah rancangan ilahi. Kemajuan teknologi itu adalah rancangan dari Tuhan. Jangan ditolak. Soalnya dikasih Tuhan, saya percaya. Karena Alkitab berkata, Dia yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Apakah Tuhan juga nggak ciptakan teknologi? Yes, Dia ciptakan. Ada mungkin orang berkata, wah tapi ini tuh gara-gara teknologi disesatkan ini. Oh saudara, banyak orang berkata gitu. Yes. Kenapa? Karena iblis yang bekerja untuk menyesatkan dunia. Saya beritahu saudara, mari kita semua yakini. Iblis itu bukan pencipta, nggak ada, dia nggak bisa cipta apa-apa. Dia hanya bisa meniru, memodifikasi untuk menyesatkan orang lain, manusia. Dia nggak bisa cipta. Yang dia bisa cuma tiru, bohongin orang banyak, menyesatkan. Tapi Dia, Yesus Tuhan Allah kita, He is the creator of all things. Alkitab berkata, Dia yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah sampai hari ini saudara percaya Dia tetap yang menciptakan semua? Karena itu anak-anak Tuhan harus rebut semua untuk senjata kebenaran. Saya percaya Tuhan itu yang tahu perkembangan. Tuhan tahu kapan. Dia menciptakan sesuai dengan kebutuhan dan rencananya. Tuhan itu belum ciptakan internet 100 tahun yang lalu karena Dia tahu dalam rancangannya. Dia bergerak dalam rancangannya. Penduduk bumi belum banyak. Itu belum diperlukan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja terus di tengah perubahan teknologi. Dia yang menaruh sesuatu dalam diri manusia. Dia yang memberikan hikmat untuk sesuatu itu akhirnya lahir. Dia yang mengerjakan semua. Sebab Dia adalah pencipta. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat, wah berapa puluh tahun, 20 tahun, belasan tahun lalu. Lebih. Sudah jauh, sudah puluhan tahun. Ketika internet muncul, waduh pengajaran mulai macam-macam datang. Itu nggak boleh itu internet. World Wide Web. Itu nggak boleh. Itu www itu sebetulnya simbol dari 666. Jadi kalau orang Kristen pakai internet itu sesat. Dulu ngomong gitu saudara. Saya pengen tahu yang dulu ngomong kayak gitu sekarang gimana pakai internet.
Kalau nggak pakai internet nggak hidup kamu sekarang. Saudara, hati-hati. Kita jangan disesatkan oleh pandangan yang sempit. Saya percaya internet itu Tuhan juga yang jadikan untuk kebutuhan generasi dalam beberapa dekade terakhir. He is the creator of all things. Dan percayalah, Tuhan masih bergerak dalam rencananya. Sekali lagi tangkap, kemajuan teknologi adalah bagian dari rancangan ilahi. Terus, jangan ditolak. Ilmu pengetahuan disingkapkan Tuhan sesuai zaman atau masa yang dikehendakinya. Karena Tuhan punya rancangan. Rancanganku jauh daripada rancanganku, kata Tuhan. Perubahan yang dikehendaki Tuhan akan selalu berujung bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita berubah untuk satu hal, pasti ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita menjadi generasi yang kita mulai membuka diri. Minta hikmat Tuhan. Saudara tahu memilah mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana yang menyesatkan, mana yang benar. Karena itu ini ayat terakhir ya, untuk mengunci kesimpulan kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Bodoh itu termasuk malas. Tidak mau membuka diri. Tidak mau belajar sesuatu. Tidak mau membukakan diri untuk sesuatu yang baru yang Tuhan sikapkan. Ketika pandemi terjadi. Saya ini bukan orang sosial media. Saya ingat di tahun 2019. Saya lupa bulan apa, sudah menjelang akhir. Ada orang yang membuat akun Instagram pakai nama saya. Orang pikir itu salah. Lalu pengerja di gereja bilang, pastor, ini mesti di blok, tutup. Kita komplain nanti, tapi pastor mesti bikin yang real. Oke, ya udah, bikinin aja. Mereka kerjakan. Habis itu, ada yang bikin channel. Ada yang bilang, Pastor Weller udah punya channel YouTube ya? Hah? Saya bilang, enggak. Itu ada. Wah, saya jadi penasaran buka juga. Iya. Cuman satu kontennya, gambar itu. Tuhan Yesus sama domba-dombanya. Bukan saya itu. Lalu kemudian, langsung itu kita mesti laporin di take down. Tapi Pastor Weller mesti buka lagi khusus. Kalau udah pernah itu bikin, Weller Count to Official. Oke, bikinin. Saya bukan orang sosial media, gak tahu. Tapi Tuhan sudah punya rencana. Ketika masuk pandemi, tiba-tiba, itu saya nggak pernah mengerti. Tuhan mulai buka pelayanan. Awalnya Instagram, saya diundang sama teman, hamba Tuhan. Saya bilang, kok gimana? Iya nanti pokoknya gue invite. Ya invite tuh kayak gimana? Nggak ngerti saya, emang masih buta. Saya minta tolong sekretaris saya. Wah gini aja nanti pastor nanti pas ini pokoknya buka. Oh ya udah buka. Lalu kemudian buka itu tiba-tiba, oh bisa ya. Teman saya yang ngundang saya invite di IG Live. Dia bilang sama saya. Dia panggil saya Bang Weller. You mesti bikin worship. Bikin aja. Saya pikir saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Akhirnya satu kali waktu saya doa Tuhan tuntun, kamu lakukan. Saya beli perangkat yang secukupnya memadai supaya audionya oke. Lalu saya minta sekretaris saya, coba deh kamu cek soundnya, saya mau cek soundnya. Kamu ajarin saya gimana buka IG Live. Jadi sambil dia guide saya, saudara. Dia guide saya, buka gini, ya sekarang saya buka gini, tekan live. Udah langsung ngomong, udah. Terus kita ngobrol. Pas saya lagi nanya dia audionya gimana, lagi cek sound. Dia terus jawabnya via handphone yang lain. Tiba-tiba sudah saya lihat orang masuk. Tiba-tiba sekretaris saya bilang, ini kayaknya nggak boleh stop nih. Orang pada masuk, Pastor Muzi. Oh ya? Orang mulai komen. Saya nggak ngerti. Dan hari itu lebih dari 100 orang masuk situ. Dan saya kaget. Loh ini udah kayak jemaat ini. Dan request mereka bilang sering-sering dong pastor, sering-sering. Akhirnya saudara,
Saya pikir ya udah, waktu itu hari Jumat malam. Ya udah deh, Jumat depan lagi deh. Saudara, saya lakukan itu. Tiba-tiba requestnya banyak. Saudara, saya nggak pernah bayangkan. Saya bukan tipe orang yang mau nyari, waduh supaya punya banyak followers. Enggak. Itu datang sendiri dari Tuhan. Tapi ketika saya membuka diri saya untuk taat. Apa yang saya lakukan kemudian, saya mulai mempelajari bagaimana caranya. Setelah waktu itu saya mulai mengusahakan diri saya, membelajar sesuatu. Saya mulai belajar gimana editing. Saya belajar gimana. Dulu biasanya semua kasih, semua staff. Begitu di rumah sendiri, saya mulai pelajarin. Oh, audio editing gini, video editing, bikin, ngambil gambar. Pakai kamera gimana, pakai lightingnya. Saya pesan semua online. Soalnya dikasih Tuhan, saya melatih diri saya, mengembangkan diri saya. Kalau hari ini, saya nggak pernah bayangkan. Saya nggak tahu saudara, mungkin ada juga yang mengikuti di YouTube saya. Itu saya nggak pernah bayangkan saudara kalau hari ini kayak gitu. Itu Tuhan yang suruh, cuma karena taat. Saya percaya di depan ini ada hal-hal yang lebih besar yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Even belum pernah timbul dalam hati. Dan Tuhan mau sediakan buat saudara. Asal kita mau dipakai Tuhan. Asal tujuannya, visinya sama. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya berdoa biar itu juga menjadi tujuan kita semua di tempat ini. Tujuan ilahi terjadi buat kita. Terjadi buat GPI AKR. Mari kita bangkit berdiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nyanyikan nyanyian ini. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Ada banyak saudara yang mau dipakai Tuhan. Jawab panggilan Tuhan, katakan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari kita buka kedua tangan kita. Saya ajak kita sembah Tuhan dalam roh. Saya mau berdoa buat saudara. Hamba mau berdoa buat umat-Mu Tuhan. Bahwa kami semua masuk di tahun paradigma yang baru. Singkapkan kepada kami hal-hal yang baru. Singkapkan kami Tuhan. Dengan pola pikir yang baru. Untuk bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kami. Aku berdoa buat generasi ini. Tuhan sedang menyiapkan generasi yang baru. Generasi Yeremia akan bangkit dalam gereja-Mu Tuhan. Generasi Yeremia akan muncul. Mereka yang tidak mau seperti dunia ini, tapi mereka akan memakai apa yang ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikannya. Mereka yang memiliki standar iman yang kuat, standar moral yang kuat, dan mereka punya tujuan hidup untuk melakukan kehendak Bapa di zaman ini dan menyelesaikannya.
Tuhan terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam diri setiap anak-anak-Mu. Mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah. Oh Rabba Sandara Laba-Laba-Laba, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah Tuhan, curahkan roh-Mu, urapi mereka. Bawa mereka terus dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka kedua tanganmu, katakan sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami, dan biarlah kami boleh menjadi umat yang siap untuk menyongsong kedatangan Kristus untuk kali yang kedua dan memperoleh mahkota karena kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.